Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sedang pusing memikirkan skripsi, jadi aku mencoba untuk membacakan cerita-cerita yang aku temukan di internet atau media sosial untuk menjadi kawan teman-teman di perjalanan atau yang lagi gabut dan pengen dengerin cerita. Karena iseng, jadi aku meminimalisir editing dan ya kita baca bareng-bareng. Aku baca dan kalian mendengarkan suaraku yang sebenarnya tidak begitu bagus ini. Baru saja aku menemukan sebuah thread, a thread from Twitter yang berjudul Di Ambang Kematian, sebuah cerita dari akun @zeropoint. Nah, di sini akun ini mendapatkan cerita dari seorang narasumber. Disclaimer, cerita ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Secara garis besar, cerita ini ditulis langsung oleh narasumber. Saya, yaitu Zeropoint, hanya sedikit merapihkan agar lebih nyaman dibaca. Halo, namaku Nadia, seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi dulu kakak telah mengajarkan banyak hal padaku yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Misalnya, tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berwujud kambing dengan tanduk-tanduk meruncing. Mata merah menyala dan telapak tangan besar lengkap dengan kuku-kuku hitam panjang yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu yang telah merenggut keutuhan keluargaku dan dia selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Kalau kalian bertanya, apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang? Iya. Dia tak pernah absen menyiksaku dan bahkan ketika menulis ini, aku merasa seperti diawasi oleh banyak mata-mata tak terlihat dari berbagai arah. Sebenarnya aku bingung dari mana harus mulai cerita. Rasanya kayak udah terlalu banyak, menumpuk, ruwet dan takut. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini. Di saat Bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada dia. Jadi, maaf ya kalau ceritanya agak lompat-lompat. Oke, tak maafin. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu, keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia banget. Semuanya nyaris terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari toko kecil, kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Wah, orang tuaku hebat. Setidaknya dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Kayak ada aja yang dibenerin atau diganti. Sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi nggak karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun seingatku itu terjadi mulai awal tahun 2000-an. Waktu itu
Aku masih kecil. BTW aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar. Kayak nggak ada lagi tuh quality time nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, Bapak pasti langsung marah-marah dan ngucap, "Kamu mau mati?" Itulah yang membuat rumah kami nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Kadang aku pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumah. Jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik aja sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur, tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diam aja, lihat tatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak histeris ketakutan, seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu kami berpikir mungkin itu dampak dari demam ibu. Sampai tak lama berserang, aku melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan nyuruh kami semua masuk kamar. Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapin sama ibu ke aku dan kakak. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu nangis tiap ngucapin itu yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu, sakit ibu semakin parah. Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu, ibu tiba-tiba bilang haus terus mau mengambil minum ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun, yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu, namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci, sampai tubuhnya terjatuh ke lantai dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam. Matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Tahun 2002, ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Oke, bagian pertama cerita di ambang kematian. Terima kasih teman-teman mendengarkan suaraku. Yang iseng membuat postingan di YouTube untuk didengarkan ketika perjalanan atau ketika gabut. Nanti bagian keduanya akan segera dibuat karena ini jam 9:30 pagi dan aku belum ngapa-ngapain, rumah masih berantakan. Bye-bye.